Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sejarah surat kabar di Indonesia. Oke, yang pertama teman-teman, setelah 1746 ya, di mana koran Bataviasche Novalis berhenti beredar, lalu kemudian pada tahun 1810 pemerintah kolonial Belanda kembali menerbitkan surat kabar yang bernama Bataviasche Novalis Koran. Nah, ini koran ataupun surat kabar ini ya berisikan tentang jaringan pos di Pulau Jawa dan informasi-informasi yang berkaitan dengan perdagangan lainnya. Tetapi kemudian koran ini tidak diketahui ya jejaknya di tahun-tahun selanjutnya. Bahkan malah muncul koran pemerintah yang baru dan yang bernama Bataviasche Koran gitu. Dan kemudian diganti nama Bataviasche Koran itu menjadi Java Government Gazette pada tahun 1816. Nah, dari situ kemudian dirubah lagi ya namanya pada tahun 1828 menjadi Javaseche Koran oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, bedanya teman-teman, kalau di Javaseche Koran itu bentuknya sudah berupa bundelan ya, surat kabar begitu. Dan isinya pun sangat informatif, banyak hal yang dibahas ya, dari mulai informasi perdagangan, aturan-aturan pemerintah kolonial Belanda, sampai lelang juga itu dibahas ataupun ada dalam surat kabar Javaseche Koran. Nah, singkat ceritanya teman-teman, pada tahun 1855, nah ini mulai muncul dari kalangan pribumi. Ya, walaupun kalangan pribumi masih dibantu ya, masih mengandalkan pemerintah kolonial Belanda dalam penerbitannya. Di Surakarta misalkan ya, ini pada tahun 1855 itu terbit koran berbahasa Jawa yang bernama Bro Martani. Kemudian juga setahun setelahnya terbit koran berbahasa Melayu yang bernama Slompret Melayu. Nah, setelah itu kemudian teman-teman, setelah dua surat kabar ini terbit ya, atau tepatnya pada tahun 1885, ini ada pelopor yang menjadi seorang direktur juga, Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo di Jogja ya, di Yogyakarta itu muncul koran yang bernama Retno Dumila. Nah, koran ini menarik ya teman-teman. Kenapa menariknya? Karena ternyata dari koran ini memunculkan semangat dari para cendekiawan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ya, meskipun sebelumnya juga sudah banyak ya geliat-geliat untuk memperjuangkan kemerdekaan, tapi melalui media massa atau melalui surat kabar ini mulai dari sini muncul semangat untuk terus memperjuangkan kemerdekaan ataupun menyuarakan hak-hak para pribumi ketika itu. Dan koran ini tujuannya adalah sebagai media pengajaran bagi masyarakat ketika itu, terutama khususnya koran yang ada di Jogja. Nah, begitu berpengaruhnya koran ini di Jogja, sampailah kemudian teman-teman, pengaruh itu ternyata tidak hanya sekitaran Jogja saja, tetapi berpengaruh juga ke wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Contohnya adalah ketika pada tahun 1903 yaitu terbit juga koran atau surat kabar yang ada di istilahnya itu di Cianjur ya, di Cianjur yang bernama Sunda Berita. Nah, koran ini adalah merupakan bentuk juga apresiasi dari masyarakat pribumi ketika itu menanggapi koran yang ada di Yogyakarta. Jadi sama-sama bentuk korannya itu tentang pengajaran kepada masyarakat ataupun istilahnya itu tujuannya itu untuk media pengajaran kepada masyarakat. Lalu kemudian dari 1907 kita beranjak ke 1907. Dari 1903 ya ke 1907, di mana di Bandung ya teman-teman itu muncul koran yang bernama Medan Priai. Nah, Medan Priai ini adalah koran yang istilahnya itu diterbitkan oleh seorang tokoh yang bernama Tirto Adi Suryo. Nah, tentu koran ini teman-teman adalah koran yang
dibuat oleh pribumi. Tapi yang membedakannya dengan koran-koran yang lainnya adalah bahwa koran ini adalah koran yang betul-betul dikelola oleh orang-orang Indonesia ketika itu, dari mulai keuangannya sampai ke penerbitannya itu dibuat oleh orang-orang pribumi. Makanya sehingga ada istilah bahwa koran Medan Priai adalah koran pribumi pertama bagi masyarakat Indonesia yang betul-betul dikelola oleh orang-orang Indonesia. Nah, teman-teman, tapi ada hal yang menarik ya, ada hal menarik dalam koran ini, yaitu bahwasanya di koran ini tuh memiliki beberapa asas yang pada intinya itu adalah asas untuk memperjuangkan bangsa, dimana dalam asasnya itu ataupun tujuannya bisa dikatakan seperti itu, tujuan dari dibuatnya surat kabar ini adalah pertama memberikan informasi tentunya, kemudian juga menjadi penyuluh keadilan, dalam arti penyuluh itu penerang dalam hal keadilan, dan yang terakhir adalah mengorganisir ya masyarakat untuk memperjuangkan bangsa gitu. Jadi mengorganisir dalam arti mengumpulkan masyarakat untuk sama-sama punya visi, punya misi memperjuangkan bangsa. Nah, begitulah ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat ke surat kabar ataupun koran Medan Priai ini, kita bisa banyak pelajaran yang diambil ya. Pertama adalah kalau koran-koran yang Belanda tentu tidak ada sangkut pautnya ya, tetapi koran yang dibuat oleh para pribumi ketika itu tujuannya pertama sama, jadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan ya. Karena koran ini khususnya tujuannya yaitu untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat, yang dari pengajaran itu kemudian menumbuhkan rasa untuk terus memperjuangkan bangsa ini terlepas dari penjajahan seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari ringkas ya awal, mungkin ya Bapak kasih istilah itu, awal dari perjalanan surat kabar Indonesia itu kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasannya surat kabar yang ada di kita saat ini itu ternyata sejarahnya begitu luar biasa ya, perjalanannya begitu luar biasa, yang kesemuanya itu berhubungan dengan perjuangan memerdekakan ataupun perjuangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu mudah-mudahan kita bisa ada semangat itu ketika kita kemudian sekarang membaca koran. Jadi mudah-mudahan juga dari membaca koran kita bisa menjadi generasi terbaik untuk kebaikan Indonesia di masa yang akan datang. Itulah mungkin ya teman-teman ringkasnya sejarah surat kabar di Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.